Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya senang sekali dapat hadir dalam acara seminar anak usia dini yang merupakan perayaan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh komunitas Parenting Education. Nah, hari ini tanggal 6 Januari 2021, acara ini juga menjadi wadah untuk bertukar pikiran tentang bagaimana peran orang tua yang sebaiknya dilakukan dalam mempersiapkan anak belajar dalam masa pandemi COVID-19 yang belum usai ini. Nah, tema kali ini yang diusung adalah Taman Kanak-kanak di masa kebiasaan baru atau di era new normal. Dan tentu saja, kegiatan yang akan dilaksanakan pada acara seminar ini adalah penyampaian materi. Maka dari itu, ikuti serangkaian acara dalam seminar kali ini dan tentu bisa mendapatkan informasi mengenai bagaimana anak belajar di masa pandemi COVID-19. Kami persilahkan pemateri yang membahas tentang kebijakan pembelajaran daring di era new normal baru pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan pembelajaran daring di era new normal baru pandemi COVID-19. Bagaimana sih pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID? Peserta seminar harus menyimaknya. Pertama, prinsip kebijakan pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, orang tua, dan masyarakat adalah prioritas utama untuk menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, ada dampak COVID-19 terhadap anak usia dini. Indonesia telah menutup semua sekolah sejak Maret hingga saat ini, sehingga 60 juta siswa tidak dapat bersekolah. Pembelajaran jarak jauh secara daring masih menyimpan tantangan tersendiri, meskipun 66% rumah tangga di Indonesia sudah memiliki akses internet. Memberi semua anak kesempatan untuk terus melanjutkan belajar daring di rumah, termasuk mereka yang tidak memiliki akses internet, bisa dilakukan dengan pembelajaran secara luring atau belajar langsung tatap muka. Penutupan sekolah dapat memperburuk akses pembelajaran atau pendidikan anak usia dini. Kemudian, siswa kurang mampu atau rentan merupakan pihak yang paling terdampak oleh penutupan sekolah di masa pandemi ini. Kemudian yang terakhir, namanya waktu pembelajaran atau belajar yang hilang dapat membuat banyak siswa sulit untuk menguasai pengetahuan sesuai tingkatan kelas yang diharapkan. Selanjutnya, masalah belajar dari rumah di masa pandemi. Yang pertama, anak masih beradaptasi dengan kondisi aktivitas yang biasanya dilakukan di sekolah dan saat ini dilakukan di rumah. Yang kedua, anak tidak dapat merasakan bertemu dengan guru langsung, teman-teman langsung, karena saat ini anak sedang belajar di rumah. Dan yang ketiga, kesulitan mengelola penggunaan smartphone antara kebutuhan aktivitas belajar dan digunakan untuk bermain. Dan yang keempat, tidak semua orang tua memiliki fasilitas pendidikan atau fasilitas elektronik yang digunakan untuk pembelajaran daring. Kondisi seperti ini akan menyulitkan para orang tua karena anak tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Yang kelima, kondisi orang tua yang tidak kooperatif dalam membantu mendampingi orang tua juga
Salah satu masalah dalam belajar dari rumah, penyesuaian waktu antara pelaksanaan kegiatan belajar anak di rumah dan waktu orang tua, khususnya orang tua yang bekerja. Penguasaan TIK oleh guru dan orang tua yang terbatas. Itu adalah masalah yang selanjutnya yang terdapat pada belajar dari rumah di masa pandemi. Yang ke-8, kemampuan guru yang terbatas dalam merancang pembelajaran dari rumah. Guru merasa sulit dalam merancang pembelajaran dari rumah. Dan yang ke-9, kesulitan dalam melakukan penilaian. Stimulasi kegiatan belajar daring atau dari rumah, yakni pertama, kegiatan belajar yang dirancang merupakan kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari selama di rumah, sehingga tema dan subtema yang dirancang menjadi aktivitas yang bermakna. Menentukan kegiatan belajar disepakati dengan orang tua, anak, atau peserta didik. Contohnya tema kegiatan sehari-hari misalnya merawat diri sendiri, makanan yang dikonsumsi, atau kebersihan rumah. Yang kedua, pendidikan dapat memberikan pemahaman dan mendorong orang tua untuk melatih melakukan aktivitas 5M pada anak yang mendampingi kegiatan belajar di rumah, yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan atau meminta anak menceritakan kembali tentang materi yang sudah disampaikan atau tentang pembelajaran yang bersama orang tua. Waktu kegiatan belajar anak di rumah. Pola kegiatan belajar dan bermain untuk usia 3-4 tahun di rumah tidak berpatokan dengan sekolah. Kegiatan belajar dapat dilakukan kapan saja sesuai kesepakatan orang tua dengan anak. Untuk dapat fokus atau berkonsentrasi, anak usia dini biasanya membutuhkan waktu 8-12 menit, sehingga pengaturan waktu kegiatan perlu diperhatikan. Selanjutnya, kegiatan belajar anak di rumah. Yang pertama, media kegiatan pembelajaran di sekolah dan di rumah tentu saja berbeda, karena di rumah ada keterbatasan media pembelajaran dalam mendukung kegiatan pembelajaran anak. Yang kedua, media pembelajaran di lingkungan sekitar yang dapat menunjukkan beragam benda atau makhluk hidup. Dan yang ketiga, pilihlah kegiatan yang belajar menyesuaikan dengan media yang ada di rumah. Misalnya seperti menggunakan alat rumah tangga, media berkebun, menanam, dan kegiatan lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang jelasnya materi yang saya sampaikan karena penguasaan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.